Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Syarfuddin. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yaitu koordinat Kartesius. Nah, koordinat Kartesius ini adalah materi kelas 8 atau kelas 2 SMP semester 1. Ya, sebelum kita jauh membahas tentang koordinat Kartesius, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi yang tidak asing lagi buat kita, yaitu Google Maps. Ya, dimana Maps ini sangat membantu bagi kita jika dalam perjalanan atau mencari alamat. Ya. Kira-kira ada yang bertanya, apa sih hubungannya kenapa materi koordinat Kartesius kok dibahas masalah Google Maps? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini maka silahkan disimak video berikut ini. Nah, sekarang kita mulai buka aplikasi Google Maps. Ya. Jadi ini dia aplikasi Google Maps-nya. Sekarang saya akan menuju ke SMP Negeri 6 Makassar. Jadi posisi saya sekarang atau titik awal yaitu di SMP Negeri 5 Makassar. Nah, jika tujuan saya ke SMP Negeri 6 Makassar. Nah, dapat dilihat ini jalur yang akan kita lalui. Ya. Nah, ini yang berwarna biru adalah jalur yang dapat ditempuh ke SMP Negeri 6. Kalau lewat kalau naik kendaraan mobil sekitar 3 menit, kalau motor sekitar 2 menit, dan apabila kita jalan kaki sekitar 7 menit. Nah, ini yang berwarna biru titik-titik adalah jalur alternatif lain yang dapat dilalui menuju ke SMP Negeri 6 Makassar. Jadi itu dia mode tampilan dalam Google Maps. Nah, sekarang kita bahas di dalam koordinat Kartesius. Jadi dalam koordinat Kartesius ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, yang mendatar adalah sumbu X, ini garis yang berwarna biru. Sementara yang tegak adalah sumbu Y, ini berwarna merah. Nah, di sebelah kiri perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y adalah negatif. Kemudian di bagian bawah perpotongan sumbu X dan sumbu Y adalah negatif juga. Jadi negatif untuk sumbu X dan negatif untuk sumbu Y. Jadi ini saya bawa ke dalam mode koordinat Kartesius. Sekarang kita pembagian kuadran. Ya, kuadran 1 X bernilai positif dan Y bernilai positif. Nah, kuadran 2 X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Kuadran 3 X dan Y masing-masing bernilai negatif. Nah, yang keempat, kuadran 4 X bernilai positif dan Y bernilai negatif. Nah,
Nah, sekarang kita tentukan titik ya. Jadi titik yang pertama atau titik awal tadi dari SMP Negeri 5 Makassar. Nah, kemudian perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y itu saya ibaratkan di situ lampu merah antara Ahmad Yani dengan Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman. Nah, SMP Negeri 6 posisi titiknya di situ. Kemudian ini saya kasih lagi pasar sentral ya, bagian sini. Nah, yang satu lagi adalah Karebosi atau lapangan Karebosi. Nah, di titik perpotongan tadi antara sumbu X dan sumbu Y itu 0. Itu saya ibaratkan itu di lampu merah Ahmad Yani dengan Jenderal Sudirman. Ya, sekarang kita lihat jalur tadi, maka jalurnya akan seperti ini. Ya, kita ke kanan baru ke bawah, kemudian ke kanan lagi, baru ke bawah, lalu ke kanan lagi. Jadi sampai di SMP Negeri 6 Makassar. Kemudian ada tadi jalur alternatif lain itu ya, ini yang berwarna hijau. Jadi dia ke kanan, ke bawah, ke kanan lagi, baru ke bawah. Nah, sampai juga di SMP Negeri 6 Makassar. Jadi ini adalah salah satu ilustrasi atau gambaran hubungan antara Google Maps dengan koordinat Cartesius. Nah, selanjutnya ayo kita mencoba menggambar titik dalam koordinat Cartesius. Perhatikan contohnya. Menggambar titik dalam koordinat Cartesius itu contoh, gambarlah titik-titik berikut dalam koordinat Cartesius. A titik K 2,3, B titik L 3,4, C titik M min 3, min 2, D titik N 3, min 4, E titik O min 2,0. Jadi artinya titik K itu koordinatnya 2,3, titik L koordinatnya 3,4, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mulai bagian A titik K 2,3. Titik K 2,3. Nah, dalam koordinat Cartesius yang pertama itu adalah sumbu X. Jadi 2 itu berada di posisi sumbu X. Kemudian 3 itu berada di posisi sumbu Y. Ya, baik, sekarang perhatikan koordinatnya. Maka kita mulai dari titik pusat 0,0. Jadi perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Ya, 1, 2 langkah ke kanan karena 2. Kemudian positif 3 berarti kita arahnya ke atas, 3 langkah ke atas. Jadi ini dia koordinat titik K 2,3. Ya, karena dia masing-masing positif. Kalau dia positif maka
ke kanan, kalau dia negatif maka arahnya ke kiri. Kalau untuk sumbu Y, kalau dia positif maka arahnya ke atas, kalau dia negatif maka arahnya ke bawah. Posisi titik K itu berada di tadi kuadran 1. Keduanya bernilai positif. Selanjutnya bagian B, titik L min 3,4. Ya, seperti bagian A, berarti min 3 itu posisinya di sumbu X, kemudian 4 itu di sumbu Y atau ke atas atau ke bawah. Karena dia positif berarti kita arahnya nanti ke atas. Kalau dia sumbu X negatif berarti arahnya ke kiri. Nah, lihat, kita dari 0 berarti 3 langkah ke kiri, karena dia negatif dapat min 3, kemudian 4 langkah ke atas. Ya, titik L itu di situ di min 3,4. Jadi 3 langkah ke kiri karena negatif 3, kemudian kalau positif ke atas. Sekarang bagian C, titik M itu min 3, min 2. Nah, di sumbu X itu min 3, kemudian min 2 itu di sumbu Y. Berarti dari titik pusat 0 kita 3 langkah ke kiri. Jadi titik pusat 0,0, 3 langkah ke kiri. 1, 2, 3. Itu sudah min 3. Kemudian kalau min 2 berarti kita harus ke bawah 2 langkah, berarti 1, 2 ya. Posisi titiknya titik M min 3, min 2. Jadi M min 3, min 2. Selanjutnya bagian D, titik N 3, min 4. Jadi tetap di sumbu X yang pertama itu, kemudian yang kedua Y, sumbu Y. Jadi 3 itu berada di sumbu X dan min 4 berada di sumbu Y. Nah, dapat dilihat di koordinat kartesius berarti 3 langkah ke kanan, kemudian 4 langkah ke bawah karena negatif. Nah, posisi titiknya itu di titik N 3, min
4. Selanjutnya bagian E titik O min 2,0 itu min 2 punyanya X atau dia berada di sumbu X, dan 0 itu berada di sumbu Y. Berarti kita di sumbu X dulu, 2 langkah ke kiri, kemudian 0 itu berarti kita tidak ke atas lagi, tidak ke bawah, maka posisi titiknya berada pas di garis ya. Jadi dia min 2,0 itu pas di garis sumbu X. Nah, itu dia cara menggambar titik dalam koordinat Kartesius.